Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Inilah hikayat Isra Mi'raj bagian ketiga. Maka berkatalah Nabi Allah Musa, "Ya Rasulullah, baiklah juga Tuhan hamba kembali lagi kepada Tuhan hamba. Pohonkan juga dengan kurang daripada 5 waktu itu." Setelah itu maka datang suara mana dia mengatakan, "La yubaddilul qawla wa la yunsikhu kitabi." Artinya, janganlah lagi diganti perkataan dan tiada boleh disapu suratan. Maka berkatalah Nabi Allah Musa, "Ihbid ya Muhammad." Artinya, turunlah Tuhan hamba dengan segeralah. Maka turunlah Rasulullah dibawa oleh Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia daripada suatu langit kepada suatu langit hingga sampai kepada langit dunia. Maka dilihat Rasulullah dunia ini penuh asap dan suara yang amat gempar. Maka bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, "Apa gempar ini?" Maka sembah Jibril, "Itulah beberapa setan dan iblis yang melempari ia akan segala anak Adam, sampai jangan memikirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejadian bumi dan langit ini." Setelah itu maka turunlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail pada tangga Mi'raj yang dahulu itu. Maka datang Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia kepada Baitul Muqaddis. Maka mengendarai Rasulullah akan buruk dahulu itu, padahal Jibril di kanan Rasulullah dan Mikail di kiri Rasulullah. Lalu menuju negeri Makkah Al-Musyarrafah. Maka berdapat kafilah unta orang Syam 340 unta membawa dagangan akan masuk negeri Mekah. Berhenti kafilah itu pada tempat yang bernama Hajjun. Adalah jauhan daripada Mekah sekira-kira perjalanan selikur hari. Maka tatkala datang Rasulullah hampir kafilah itu, maka habislah unta itu bercerai-berai kesan sebenarnya. Sebab terkejut melihat Rasulullah SAW ada satu unta itu yang putih jatuh lalu patah kakinya. Maka dicarinya oleh yang punya itu, padahal unta itu sudah patah kakinya. Maka bertanya Rasulullah dengan katanya, yakni, "Siapa kamu?" Maka kata mereka itu, "Kami daripada negeri Syam dan sengaja kami ke dalam negeri Mekah kerana hendak berniaga dengan serta kami ini 340 unta yang besar." Maka dikata orang di dalam kafilah itu dengan katanya, "Demi Allah bahwasanya ini suara Muhammad." Maka memberi salam Rasulullah atas mereka itu sekalian. Maka ditahun oleh segala mereka itu salam Rasulullah. Maka berkata satu orang daripada kaum mereka itu, katanya, "Kami ada satu unta yang hilang sebab terkejut melihatkan tuan hamba dapat untuk itu sudah patah kakinya." Syahdan. Maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail. Maka bertemu satu rumah daripada kaum Bani Israel. Maka tatkala hampir Rasulullah akan rumahnya, maka keluarlah segala orang isi rumahnya itu, padahal mengingkarkan semuanya mereka itu 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Setelah itu maka berjalan pula Rasulullah, tiba-tiba bertemu jamaah jin datang jalan itu. Maka tatkala lalu Rasulullah, maka mengucaplah syahadat segala jin itu masuk agama Islam. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah hingga datanglah masuklah negeri Mekah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia, hingga lalu dalam Masjidil Haram pada awal subuh. Sampai setelah itu maka mohonkan pulang sekali malaikat kepada Rasulullah. Maka pulanglah segala malaikat itu masing-masing dengan perjalanan. Adapun Jibril dan Mikail berkendaraan ia atas burung hingga lalu kepada Baitul Muqaddis. Maka naiklah kedua malaikat itu ke langit serta membawa buruk dan Mi'raj pulang kepada tempatnya.
Maka tatkala sudah sembahyang Rasulullah sembahyang subuh pada pagi-pagi, maka pulanglah Rasulullah ke rumahnya serta duduk tafakur serta mengira-ngira dan perihal kelakuan itu. Sebab yang telah di dalam rasa hati Rasulullah itu banyaklah segala isi Makkah ini mendustakan akan dia. Syahdan tiba-tiba lalu Abu Jahal berjalan hampir Rasulullah. Maka bertanya Abu Jahal, "Ya Muhammad, adakah bagimu sesuatu padahal engkau berfikir ini?" Maka jawab Rasulullah, "Bahkan bahawasanya bagi hamba sesuatu." Maka kata Abu Jahal, "Apa sesuatu yang engkau fikir ya Muhammad?" Maka sabda Rasulullah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah ia menjalankan hamba pada malam ini. Maka kata Abu Jahal, "Ke mana engkau berjalan ya Muhammad?" Sabda Rasulullah, "Hamba berjalan ke Baitul Muqaddis." Maka kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, betapa engkau berjalan ke Baitul Muqaddis pada malam ini? Maka pagi-pagi telah engkau ada di sini." Maka sabda Rasulullah, "Bahkan maka berkata pula Abu Jahal, ya Muhammad, jikalau sekiranya aku himpunkan segala raja-raja dan Quraisy sekaliannya di hadapanmu, adakah kiranya engkau kabarkan akan dia seperti mana pendapatmu itu?" Maka sabda Rasulullah, "Bahkan hamba kabarkan seperti mata pendapat hamba." Setelah itu maka pergilah Abu Jahal memanggil segala Quraisy dan segala raja-raja dan Bani Syam dan segala orang isi Mekah. Semuanya teriakannya dengan sehabis-habis suaranya, "Ya Bani Ka'ab bin Luay, marilah sekalian kamu berhimpun ke rumah Muhammad jikalau kamu hendak mendengar suatu yang ajaib-ajaib." Setelah itu maka segeralah sekalian mereka itu berhimpun ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segeralah datang membenarkan Rasulullah serta diajari Rasulullah 2 kalimat syahadat. Maka sudah berhimpun semuanya orang isi Mekah itu berhimpun itu penuh sesak di kampung Rasulullah beberapa ribu manusia di sana. Maka berkata Abu Jahal dengan katanya, "Kabarkan olehmu ya Muhammad bagi segala mereka itu seperti bagaimana yang engkau kabarkan kepada aku sampai diketahui orang." Maka sabda Rasulullah, bahkan maka lalu bersabda Rasulullah dengan sabdanya bahwasanya telah menjalankan Allah Subhanahu Wa Taala hamba malam ini. Padahal mendengarlah beberapa khalayak sabda Rasulullah yang demikian kata segala mereka itu, "Kemana engkau berjalan ya Muhammad?" Maka sabda Rasulullah dengan berjalan ke Baitul Muqaddis. Maka jawab sekalian mereka itu, "Ya Muhammad, bagaimana engkau berjalan ke Baitul Muqaddis? Maka malam ini, maka pagi-pagi telah engkau duduk di sini." Maka sabda Rasulullah, bahkan maka berkata pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Demi Allah, sebenarnya lah barang yang dikabarkan oleh Rasulullah itu hak, jikalau jauh 1000 kali terlebih sekalipun." Ketiga itu ikrarlah pula Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan 2 kalimat syahadat dengan katanya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Ada kabar bahagia ku terima, kau jua tak kunjung tiba. Di kota Gurinda cinta telah bersemi di hati, janji
cinta telah bersemi di hati. Janji hidup bersama bahagia, suka duka jalani berdua. Kasih takkan jemu, aku menantimu. Ku genggam setiap janji kita. Takkan ku nodai cinta tulus suci. Kau tetap ku nanti di kota gurindam. Ku telah berjanji, cintaku abadi, cintaku abadi. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Setelah itu maka gemparlah seisi Makkah itu. Masing-masing takjub yang ada bertepuk-tepuk tangan dan yang menjunjung-junjung tangan. Maka berkata pula 3 orang itu dengan katanya, Siddiq ya Muhammad, yakni benarlah kata kamu ya Muhammad. Maka berkata pula setengah daripada mereka itu yang telah pergi ke Baitul Muqaddis dengan katanya, perkiraan olehmu ya Muhammad akan sekalian kami ini rupa Baitul Muqaddis dan sifatnya Masjidil Aqsa. Maka sabda Rasulullah dengan bagian-bagian rupa Baitul Muqaddis dan segala sifatnya. Maka kata orang itu, demi Allah bahwasanya segala yang diberikan oleh Muhammad ini benar, tiada yang khilaf barang sesuatu. Telah itu maka berkata pula setengah Quraisy dengan kata-katanya, siapa-siapa ya Muhammad yang engkau dapat ketika atau pulangmu? Maka sabda Rasulullah, bahkan bahwasanya di hamba berdampak kafilah unta orang Syam pada tempat yang bernama Hajun. Maka terkejut segala untanya itu sebab melihat hamba hingga jadi bercerai-berai kafilah itu dengan untanya. Maka ada untanya yang putih kakinya, warnanya putih. Maka bertanya hamba pada kaum itu, katanya, hamba sekalian hendak masuk negeri Mekah dan banyak unta kami semuanya 340. Maka kata mereka itu, orang itu boleh datang kemari. Maka sabda Rasulullah, hampir jua ia datang kira-kira di dalam selikur hari. Ia datang syahdan adalah di dalam perhimpunan khalayak di rumah Rasulullah itu. Ada seorang Bani Israel katanya di dalam hatinya, di sana sekali Muhammad ini boleh mengkabarkan pergi ke Baitul Muqaddis dengan 1 malam jua. Kerana perjalanan dari Mekah ke Baitul Muqaddis dengan perjalanan 80 hari, maka jadi pulang pergi jumlahnya menjadi 5 bulan 10 hari. Setelah itu maka pulang laki-laki itu hingga pertengahan jalan. Maka bertemu orang berjual burung 2 ekor, lalu dibelinya. Maka disembelihnya, dibawanya pulang ke rumahnya. Lalu diberikannya kepada isterinya, disuruhnya pergi masak. Maka ia turun pergi mandi. Maka tiba-tiba ia menyelam di dalam kolam. Maka lenyaplah ia di dalam air itu. Maka bangkit ia daripada itu.
Maka tiba-tiba bertemu suatu negeri terlalu besar negeri itu, maka melihat akan dirinya itu menjadi perempuan padahal tiada mempunyai kain serta bertelanjang. Setelah itu maka datang seorang laki-laki lalu ia berkata, "Hai perempuan, dari mana engkau yang demikian telanjang?" Maka sahut Bani Israel itu, dikabarkannya lah perihal ia asal mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bagian-bagian. Hatta maka kata laki-laki itu, "Hai perempuan, dusta sekali engkau berkabar. Sekiranya jika engkau laki-laki, mengapa engkau jadi perempuan?" Maka diamlah ia, tiada menjawab lagi. Maka diberinya kain oleh laki-laki itu, dibawanya pulang. Lalu dinikahinya perempuan itu. Hatta beberapa lamanya maka beranak 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka ada suatu masa pergi pula ia mandi, maka menyelam pula ia ke dalam air. Serta timbul ia daripada menyelam, maka dilihatnya di tepi tebing dahulu itu. Maka dilihatnya dirinya pun sudah menjadi laki-laki dan kainnya itu lagi terpuntai di tepi tebing dahulu itu. Maka terkenanglah ia kepada anaknya 2 orang di dalam negeri tempatnya berlaki itu. Maka diambilnya kain lalu pulang ia ke rumahnya. Maka dilihat isterinya lagi memasak burung itu juga. Maka takjublah ia akan dirinya. Jika demikian Allah Ta'ala sesungguhnya lah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu ia berkata kepada isterinya, "Segeralah masakkan burung itu kerana aku sangat lapar." Maka jawab isterinya, "Nantilah dahulu barang sebentar lagi sebab dagingnya belum masak. Karena pergi mandi ini belum sampai 1 jam lamanya." Setelah itu maka fikir ia, jika demikian benarnya lah barang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan lagi maka sampailah pula kepada perjanjian Rasulullah daripada khabar Rasulullah mengatakan kafilah itu datang selikur hari. Maka datanglah segala orang isi Mekah dan segala kaum Quraisy sebab hendak menentukan kafilah itu. Karena sabda Rasulullah, padahal matahari hampir masuk belumlah datang kafilah itu. Maka Rasulullah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala menahani matahari. Maka berhentilah matahari itu di tepi langit padahal tiada masuk ya hingga sampailah kafilah itu semuanya ke negeri Mekah Al-Musyarrafah. Maka tiada berapa lama antaranya maka terdengarlah suara orang, maka mengatakan kafilah itu datang. Maka hampir maghrib maka masuklah kafilah itu semuanya ke dalam negeri Mekah. Maka bertanyalah seseorang daripada Bani Hashim dengan katanya, "Adakah kamu kehilangan unta yang hilang itu putih kakinya?" Maka jawab kehilangan sekalian mereka itu. "Bahkan demi Allah bahawa adalah kami sampai kepada tempat yang bernama Hajun." Maka terkejutlah sekalian unta kami semuanya sebab mendengar beberapa suara seperti gempar, iaitu Muhammad berjalan suatu malam serta menanyai kami sekalian. Maka kami jawab, "Kami keluar dari negeri Syam akan musafir ke negeri Mekah kerana akan berniaga 340 unta kami semuanya." Maka memberi salam ya kepada kami sekaliannya. Maka kami sauti salamnya. Maka bersumpahlah seseorang daripada kami mengatakan bahawa inilah suara Muhammad. Setelah itu maka nyatalah kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tiada sekali-kali ada jalan sekalian orang itu bagi hendak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan maka Raja Khalid bin Malik menyuruh orang memukul tabuh, akan menyuruh orang saksi-saksi, maka berhimpun padahal ia hendak mesyuarat bagi segala menteri hulu balang dan askar pada membicarakan akan Muhammad itu, padahal ia mendakwai akan dirinya itu Nabi akhir zaman. Maka sembah segala menterinya itu bahawasanya jika ada tanda mukjizat dan kemuliaannya, maka wajiblah atas segala hambanya ini mengikuti syariat agamanya, dan jika tiada kemuliaannya maka wajib pula atas kita mentakzirkan dia supaya ia taubat. Maka bertitah Raja Khalid bin Malik menyuruh segala menterinya menuntut tanda kemuliaannya itu apa yang terlebih patut akan dia sebesar-besar mukjizat tanda kemuliaan atas Muhammad Nabi akhir zaman. Maka dicari oleh segala menterinya itu semuanya tiada menyembah melainkan ada seorang daripada kepala segala menteri itu menjawab,
Jikalau kepada hamba, baiklah kita minta belahkan bulan di atas langit. Maka jika boleh ia mengerjakan yang demikian itu, maka haruslah kita ikut agama syariat Muhammad itu. Maka jikalau tiada dapat mengerjakan demikian itu, maka wajiblah pula atas kita mentakzirkan dia. Maka dipikir oleh raja akan maksud dipersembahan kepala menteri itu. Maka pada fikir raja bahawasanya benar segala tuntutan kepala menteri itu, sebab tiada dapat orang sehari sampai kemuliaannya. Demikian itu, maka kabul Allah kepada Raja Khalid bin Malik. Setelah itu, maka turun Jibril kepada Rasulullah membawa surat maksud diraja kepadanya dengan firman Allah Ta'ala, Iqtarabatis sa'atun wan syaqqal qamar. Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Tudunglah mantap bersulam bunga, taburan bunga ditekat benang, telingkan emas tuan. Duhai cindai, alas diberi. Letakkan sayang, letakkan tudung atas kepala. Berbaju kurung, berkain songket tuan. Itu budaya tanah Melayu. Sejak dahulu sudahlah dikenal tuan, tudung dipakai
4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Yakni bahwasanya Raja maka akan menyuruh engkau membelah bulan di atas langit. Wahai Muhammad, telah itu maka gaib Jibril. Hatta maka Raja itu pun berangkatlah serta askarnya dan beberapa menterinya dan sekalian hulu balangnya dan sekalian Bani Hashim. Semuanya isi Mekah itu berhimpun ke rumah Rasulullah. Hingga berapa ribu makhluk datang, maka duduklah Rasulullah pada suatu majlis. Maka melihatlah Rasulullah Raja itu datang masuk ke dalam rumahnya. Maka segala Rasulullah berdiri memberi hormat. Maka duduklah Rasulullah suatu majlis. Maka dilihat Rasulullah Raja itu telah berhadapan. Maka sabda Rasulullah, hai Raja Khalid bin Malik, bahwasanya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba membelah bulan di atas langit. Maka di dalam hati Raja itu bertapa, sekarang Muhammad mengatakan rahasia kita. Sebelum dikatakan kepadanya, maka sabda Rasulullah apabila sampai kepada waktu maghrib, hai Raja Khalid bin Malik, apabila sampai ke maghrib, hai Raja Khalid bin Malik, segala isi Makkah itu berhimpunlah semuanya naik ke atas Jabal Qubais. Setelah itu maka dipukul oranglah tabuh akan menghimpunkan segala khalayak semuanya ke atas Jabal Qubais. Maka serta beberapa menteri, hulu balang dan askarnya sekalian hingga sampai kepada waktu Isyak. Maka berjalanlah Rasulullah serta beberapa sahabat dan malaikat bersama-sama dengan Rasulullah naik ke atas Jabal Qubais. Lalu sembahyang Rasulullah sunat Isyak 2 rakaat. Setelah sudah sembahyang, maka dibaca oleh Rasulullah suatu doa Asmaul Azim, iaitu sebelum selesai Rasulullah membaca doa itu, maka turunlah bulan kepada malam itu pada ketika 14 hari bulan. Maka masuklah ia dari tangan Rasulullah sebelah kanan, lantas keluarlah dari tangan baju Rasulullah sebelah kiri. Maka gemparlah semuanya orang isi Mekah yang ada di atas Jabal Qubais itu, sebab melihatkan kebesaran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang setengah bertepuk tangan, ada yang setengah memerentak-rentakkan dirinya, dan ada yang setengah jadi pingsan. Maka lalu tawaf bulan itu pada Baitullah 7 keliling. Maka apabila selesai daripada tawafnya itu, lalu ia mengikrarkan bulan itu mengucap 2 kalimat syahadat. Demikian bunyinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yakni saksi aku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Adalah suara bulan itu amat nyaring seperti halilintar. Maka ia belah dua, sebelah diterang ke syarib dan sebelah ia terang ke maghrib. Maka berjalanlah ia kedua belahnya itu dari tepi langit. Maka apabila sampai kepada pertengahan langit, maka lalu berhimpun. Maka keduanya pulang seperti dahulu kala. Setelah itu maka Raja Khalid bin Malik menyuruh orang memukul nobat, akan menyuruhkan sekalian orang isi Mekah masuk agama Islam dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan Raja Malik bin Malik itu pun Islamlah ia, serta sekalian isi rumahnya, iaitu melainkan Abu Jahal juga yang mikir serta mengatakan ya kepada Raja, Muhammad ini hambatan yang amat besar. Maka kata Raja, hai Mal'un, dapat bulan itu dengan pekerjaan hambatan, marilah perbuatan olehmu supaya berpaling sekalian kami ini kepadamu. Setelah itu maka turunlah Abu Jahal itu dari atas Jabal Qubais itu. Hatta maka larilah Abu Jahal itu keluar dari Mekah, iaitu pindah ke negeri Badar. Maka disuruh raja pukul dengan berperang. Maka olehlah negeri Badar itu, maka Abu Jahal pulanglah ke negeri Mekah dengan sakitnya.
Setelah didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal itu pulang dengan sakitnya, maka datanglah Rasulullah ke rumah Abu Jahal seraya katanya, "Hai mamakku, berikrarlah mamakku dengan perlahan-lahan juga. Sekadar didengar telingaku 2 kalimat syahadat supaya berdiri selesai pada hari kiamat." Telah didengar oleh Abu Jahal saudara Rasulullah yang demikian, berpaling Abu Jahal mukanya daripada menghadap Rasulullah. Setelah itu maka turun Jibril kepada Rasulullah membawa firman Allah Ta'ala demikian bunyinya, "Ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Artinya, ya Muhammad, tiada boleh engkau menunjuki barang yang kukasihi itu, akan tetapi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang dapat menunjuki seorang hambanya yang dikehendakinya. Wassalam maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Segantang lada namanya Kepulauan Riau.
Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.